Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur, memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai pagi ini, sampai subuh kali ini, kita masih berkesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban rutin pagi hari, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan bahasan saya tadi malam terkait dengan etika pembelajar. Tadi malam saya baru sampai pada poin pertama. Ada 4 poin yang saya catat terkait dengan etika pembelajar ini. Yang pertama yang harus kita benahi terkait dengan kita selaku seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu, adalah kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Kita harus meluruskan tujuan, niatan kita dalam menuntut ilmu tersebut. Kenapa niat dijadikan sebagai poin pertama? Karena memang niat menjadi pijakan, niat menjadi pembeda antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Sebuah keterangan dari Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, dalam hal ini adalah ilmu agama, yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi jelas Allah melalui Rasulnya memberikan petunjuk kepada kita bahwa niatan kita mencari ilmu itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Jamaah rahimakumullah, niat ini yang kemudian seiring dengan perkembangan waktu, perubahan zaman, maka ini sering diabaikan terkait dengan niat ini. Anak-anak kita atau bahkan kita dulu ketika sekolah, maka cenderung niatan kita itu adalah niat yang bersifat pragmatis. Kita memilih sekolah, memilih perguruan tinggi
jurusan anu, kajian anu, maka terbayang ketika nanti saya lulus, ketika saya selesai menempuh pembelajaran, saya dapat bekerja di bidang ini, bekerja di perusahaan itu, kan gitu. Itu pragmatis. Boleh tidak seperti itu? Silahkan. Tetapi tetap yang menjadi tujuan utama kita, yang mendasari kita melakukan pembelajaran itu, apapun materi belajarnya, apapun bidang kajian ilmu yang kita tempuh, maka tetap niat kita adalah lillahi ta'ala. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Maka ketika dasar niat ini kita lupakan, maka ini ke depan akan menjadi persoalan. Persoalannya apa? Ketika pragmatisme tadi yang menjadi tujuan kita tidak tercapai, maka kita akan menyesal. Maka akan menimbulkan hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Maka muncullah ungkapan meureun teu berkah, nah, kan gitu. Oh mungkin ini tidak berkah, tidak adanya keberkahan dan lain sebagainya. Ilmu banyak, orang punya ilmu, orang gelarnya berjejer, bahkan jumlah huruf untuk menjadi gelarnya itu lebih banyak dari jumlah huruf nama aslinya, akan gitu. Profesor, doktor di awalnya, kemudian di akhirnya SH, MH, MBA dan lain sebagainya terus panjang. Apa Pak Haji? MCK kan gitu. Ya kan gitu, panjang sekali. Lebih panjang dari nama yang sebenarnya. Tetapi persoalannya jamaah rahimakumullah kemudian adalah yang ia lakukan, aplikasi pengamalan ilmu yang ia dapat itu kemudian tidak sesuai sebagaimana yang ditunjukkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi ilmu. Jadi ini poin pertama, niat apapun, dimanapun, kapanpun kita sebagai seorang penuntut ilmu, termasuk ketika saat ini kita duduk, bersila, bersandar, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, maka niatkan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, bahwa seorang penuntut ilmu maka adabnya, etikanya adalah dia harus tekun melakukannya dan dia merasa haus ilmu. Tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata puas dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata saya sudah menguasai ilmu ini, saya sudah paham tentang ini, kemudian dia berhenti di situ. Ada istilah, ada ungkapan, katanya di atas langit masih ada langit ya gitu ya. Maka ungkapan ini sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kaitannya kita sebagai seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu semakin dia memiliki, meraih ilmu yang ia tuntut, maka semakin terbuka, semakin muncul dalam benak pikirannya, oh ternyata masih banyak yang saya tidak tahu. Oh ternyata pengetahuan saya selama ini makin sedikit sekali. Semakin luas, semakin dalam capaian ilmu yang ia raih, maka dia akan semakin merasa, ya Allah ternyata aku ini adalah manusia, orang, makhluk yang bodoh. Kan gitu. Ibaratnya minum air laut katanya, semakin diminum semakin haus. Maka orang yang punya ilmu tinggi, orang yang memiliki wawasan yang luas, maka yang muncul dalam kesehariannya adalah etika dan adab kebaikan.
Tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa merasa benar sendiri, tidak ada merasa dia paling pintar, tidak ada dia merasa paling pandai, tidak ada dia merasa paling menguasai, dan lain sebagainya. Kenapa? Semakin dia memiliki ilmu, semakin dia tahu bahwa dirinya itu adalah banyak tidak tahunya. Nah ini, terus tekun berusaha mencari. Tidak ada batas usia waktu. Menuntut ilmu itu tidak ada batas usia waktu. Dari usia sekian sampai usia sekian. Makanya dalam ilmu pendidikan sekarang ada istilah belajar sepanjang hayat. Nah, kata Pak Haji Amin itu long life education katanya. Jadi terus sampai saat ini, sampai usia kita sudah bapak-bapak, sudah aki-aki, sudah nini-nini pun terus mencari ilmu. Jadi tidak usah khawatir, kita tidak usah berpikir apa yang kita dapat, seberapa banyak ilmu yang kita dapat. Tetapi teruslah kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Nanti biarlah Allah yang memberikan ilmu itu. Sebab ilmu itu adalah karunia, ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk etik kita kepada Allah terkait dengan menuntut ilmu adalah kita harus rajin berdoa. Tidak pernah berhenti mohon kepada Allah. Agar apa? Agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, doa kita apa? Agar ilmu yang kita raih kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ini, kemanfaatan ilmu ini yang menjadi hal penting dalam kita menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ilmu tentang sholat misalnya, maka kemudian akan muncul perubahan dalam perilaku sholat kita. Ketika kita mengetahui pengetahuan ilmu tentang wudu misalnya, maka kemudian akan muncul perubahan yang tadinya wudunya begini, kemudian menjadi begitu. Yang tadinya kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setelah kita tahu ilmunya, kemudian kita manfaatkan, kita terapkan dalam kehidupan. Nah itu, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah ilmu yang Engkau berikan kepadaku, ilmu yang selama ini aku tuntut kepadamu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini yang sering menjadi PR bagi kita bersama. Betapa banyak orang yang berilmu tetapi kemudian tidak menunjukkan kemanfaatan dalam kehidupan. Betapa banyak orang yang berpengetahuan tetapi kemudian dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan yang ia miliki. Orang-orang yang setiap hari kita lihat di TV yang berurusan dengan hukum, melanggar ini, melanggar itu, mereka bukan orang bodoh. Seperti tadi saya katakan, gelarnya berjejer begitu banyak. Lulusan perguruan tinggi, bahkan mungkin dari luar negeri. Tetapi kemudian dia mau berani melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah ini barangkali dalam perspektif kita orang yang beriman, itu mungkin yang ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Meren, kurang berdoa. Atau dulu waktu kuliahnya mungkin melakukan supaya lulus, seperti yang ramai sekarang ini di TV Pak ya. Saya juga baru tahu, ini kaget sekali. Ternyata untuk bisa lulus harus sekian. Nah kan gitu. Nah ini barangkali menjadi hal-hal penghambat menurut saya.
menjadi hal-hal yang bisa menghalangi kemanfaatan ilmu yang kita kejar, bisa menghalangi kemanfaatan ilmu yang kita raih. Maka jamaah rahimakumullah, kita tidak ingin seperti itu. Sekecil apapun ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya, dalam hal apapun, maka itu menunjukkan kemanfaatan. Bukankah Rasul pernah bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memiliki kemanfaatan terhadap manusia yang lainnya. Kita tidak usah jauh-jauh, kemanfaatan kita pada level yang sangat luas misalnya, kita harus persempit kepada yang terdekat dengan kita saja. Seberapa banyak kemanfaatan ilmu yang kita miliki untuk keluarga kita, ya. Seberapa banyak kemanfaatan ilmu yang kita miliki kepada anak-anak kita, untuk anak-anak kita, istri kita, lingkungan terdekat kita. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ilmu yang bermanfaat. Ungkapan peribahasa klasik itu mengatakan, orang yang punya ilmu tetapi tidak bermanfaat itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa itu bahasa Arabnya? Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai kemanfaatan bagi lingkungan, bagi sesama, kasyajar bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, Pak Haji misalnya, kan lahannya lega tuh di samping Pak Haji itu. Banyak pohon, ada pepaya, ada mangga, ada duren, ya. Tetapi tidak ada buahnya misalnya, maka yang didapat apa? Capek nyapu aja tiap hari. Ya, tapi itu juga udah lumayan ya. Sudah rindang, sudah menghasilkan oksigen dan lain sebagainya. Tapi tentu yang kita inginkan adalah pohon-pohon yang kita miliki di pekarangan kita, kalau ada gitu ya. Itu dia menghasilkan buah. Ya, apapun itu pohonnya, apalagi yang bisa dimakan kan gitu. Nah ini, jika ilmu yang kita miliki tidak ada manfaat, maka ibarat pohon yang tidak berubah. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang keempat, etik pembelajar adalah dia menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wah, ini lebih dalam lagi. Jadi jika kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, ilmu yang kita inginkan, ketika dengerin ceramah cepat masuk telinga kanan, ditahan di sini dulu, ya, ditahan di akal pikiran, ditahan di hati, entar langsung keluar. Kan kita umumnya gitu, masuk telinga kanan, keluar telinga, nah, tapi lumayan sudah ada yang pernah lewat kan gitu. Maka jika kita ingin ilmu kita menyerap, pengetahuan kita menyerap, kemanfaatan kita dapat, maka yang harus kita lakukan adalah menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini yang sering menjadi hal yang kontradiktif antara yang kita citakan, yang kita idealkan dengan yang kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara keinginan kita dengan realita perbuatan yang kita lakukan berbeda. Kita ingin dapat ilmu dari Allah, padahal al-ilmu nurun. Nah, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka sesungguhnya kita harus bisa mengkondisikan jiwa, raga, ruhani kita itu menjadi ibarat sebuah cermin yang bersih. Supaya apa? Cahaya bisa masuk, bisa memantul. Bapak punya cermin di rumah kotor, ya, udah warnanya udah nggak jelas. Ya, wajah kita kalau bercermin di situ juga jadi jelek kan gitu. Padahal memang jelek kan gitu. Nah, tentu cahaya yang masuk itu nggak akan memantul. Maka tugas kita adalah membersihkan dulu cermin itu.
Kita cuci cermin itu, kita gosok, bila perlu kita beli cairan pembersih khusus ya, agar cermin kita bersih. Supaya apa? Ilmu itu masuk, memantul. Kenapa? Al-ilmu nurun. Saya pernah cerita di sini, Pak ya, masih ingat nggak cerita Imam Syafi'i? Masih ingat Pak Oka cerita Imam Syafi'i? Pernah ya? Pak Amang ingat keneh tuh? Kan gitu, betapa seorang Imam Syafi'i dulu pernah mengadu kepada gurunya, ya Syekh yang bernama Al-Waqi', belakang ini saya kok menghafalnya, murojaah saya, tahfidz saya kok susah sekali. Biasanya saya menghafal 2 lembar Al-Quran itu 10 menit cukup sudah hafal. Tapi kok belakangan ini saya susah sekali, jangankan 2 lembar, 1 ayat pun kok susah masuk. Kata gurunya, wahai muridku, coba kamu ingat-ingat kemarin kamu punya dosa apa? Itu yang ditanyakan oleh gurunya. Minggu kemarin, hari kemarin, apa yang kamu lakukan terhadap dirimu? Kamu melakukan perbuatan maksiat apa? Yang namanya Syafi'i, Imam Syafi'i, walaupun waktu itu beliau dalam predikat sebagai seorang santri, bingung nyari kesalahan yang pernah ia lakukan. Beda dengan kita. Kalau kita bingung mencari kebaikan yang pernah kita perbuat, kan gitu. Hari kemarin melakukan kesolehan apa? Naonnya, udah biasa-biasa kan gitu. Naon gitu. Sodakoh enggak. Nolong orang enggak. Ngajari ilmu ke orang lain enggak, apa kan gitu. Kita bingung mencari kebaikan yang pernah kita lakukan. Tetapi sebaliknya seorang Imam Syafi'i, beliau bingung mencari kesalahan yang pernah ia lakukan. Tetapi kemudian ingatan beliau teringat, minggu kemarin saya ke pasar. Bukan berdagang, mau belanja. Kalau bahasa sekarang, minggu kemarin Pak Oka ke mall. Di mall teh atuh. Ketika beliau berada di pasar, kata Imam Syafi'i, tiba-tiba beliau melihat, memandang sesuatu yang bukan muhrim. Tiba-tiba nampak oleh sang Imam Syafi'i, betis seorang wanita tersingkap secara tidak sengaja. Tidak sengaja, lain disengaja. Kalau kita lihat di mal-mal itu kan disengaja. Ya Pak Sarip ya, jangankan betis, di atas betis juga banyak kan gitu. Gak usah dibayangkan Pak Adang. Hese Pak Adang Pak. Kan gitu. Melihat betis seorang perempuan secara tidak sengaja. Ibu-ibu lagi, lain ibu-ibu, emak-emak lah kan gitu. Artinya daya tariknya sudah semakin berkurang. Beda dengan yang, kan gitu. Secara tidak sengaja. Itu pun dalam batas yang, ya kalau untuk ukuran sekarang itu kan udah, itu mah gak apa-apa, udah biasa itu betis kan gitu. Maka kemudian kata Imam Syafi'i, ya Syekh, saya kemarin ke pasar melihat betis seorang wanita bukan muhrim saya tidak sengaja karena pakaian yang ia pakai tersingkap oleh hembusan angin. Masih gak di sinetron kan gitu ya. Kata Syekh, kayak kata Imam Waqi', itu mungkin yang menghalangi, yang menutupi ruhanimu, yang menutupi jiwamu, yang menutupi cermin hatimu, yang menggelapkan cermin hatimu, sehingga ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu tuntut, kemudian susah masuk ke dalam jiwamu. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berkaca pada cerita ini, pada kisah ini, maka kita akan mengatakan, pantesan ya Allah saya susah sekali dalam belajar. Pantesan saya susah sekali dalam menuntut ilmu. Meureun karena dosa-dosa yang saya miliki, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah saya lakukan selama ini terlalu banyak. Maka jamaah rahimakumullah, bersamaan dengan proses kita menuntut ilmu, bersamaan dengan proses kita mencari ilmu,
maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan cermin jiwa kita. Bagaimana membersihkan cermin jiwa kita? Kita bersihkan dengan cara pertaubatan yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan cermin hati, cermin jiwa, cermin ruhani yang bersih dalam diri kita, maka kita akan lebih mudah dalam rangka menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita raih, apapun itu ilmunya, berapapun jumlahnya, maka ilmu kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian barangkali yang disampaikan. Mohon maaf jika waktunya terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.